Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu syafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina habibina syafil qurrati Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Terakhir kita masih melanjutkan daripada pembahasan daripada Ihya Ulumuddin, yaitu daripada Al-Aslus Sadis. Masih dalam af'al Allah, pengetahuan tentang af'al Allah Subhanahu wa ta'ala pada Al-Aslus Sadis, asal ke-6, pokok ke-6 daripada pengetahuan tentang af'al Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bahwa anna lillahi ta'ala, bahwasanya berhak Allah Subhanahu wa ta'ala itu berhak untuk ilam, untuk menyiksa, menyakiti, ya. Alama yu'limu, alimun azabun alim, itu azab yang menyakiti, azab yang pedih. Ilam itu menyakiti. Jadi Allah itu berhak, azza wa jalla yang maha perkasa lagi maha agung, berhak untuk ilamil khalq, untuk menyakiti makhluk. Wa ta'dzibuhum, ilamal khalqi wa ta'dzibahum, berhak menyakiti makhluk dan berhak untuk menyiksa mereka. Min ghairi jurmin, tanpa ada dosa sabikin yang mendahului. Wa min ghairi thawabin lahikin, dan tanpa ada satu ganjaran pun yang menyusul. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeda dengan Mu'tazilah. Ya, jadi Allah SWT berhak untuk menyiksa makhluk siapapun tanpa ada dosa pun. Allah berhak untuk menyiksa itu. Berhak untuk menyiksa makhluk tanpa ada satu dosa pun. Dan itu semua milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Tidak ada satupun hak di dunia maupun di akhirat. Tidak ada yang memiliki hak di hadapan Allah SWT. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeda dengan Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah ini mewajibkan Allah untuk bersifat sholah wal aslah, li'annahu, ya, li'annahu mutasarrifun fi mulki. Ini berbeda dengan Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah ini tidak memperbolehkan hal itu kecuali dengan satu dosa. Ya. Qalu wa illa lakana zulman. Seandainya Allah tidak berbuat seperti itu, berarti Allah zalim, katanya Mu'tazilah. Kalau Allah menyiksa tanpa ada dosa, ya, karena ada Allah itu kalau seandainya Allah itu menyiksa tanpa ada dosa, berarti dia zalim, kata Mu'tazilah. Karena Allah wajib berbuat sholah wal aslah, wajib berbuat yang baik dan yang terbaik. Itu paham, salah satu dari 5 dasar Mu'tazilah. Daripada 5 dasar Mu'tazilah, as-sholah wal aslah. Terus al-manzilah bainal manzilatain, dan sudah ada 5 asal keyakinan daripada Mu'tazilah. As-sholah wal aslah. Khilafan dari Mu'tazilah, jadi berbeda dengan pengertian Mu'tazilah, mereka tidak memperbolehkan itu. Katanya tidak boleh Allah itu menyiksa tanpa ada dosa. Karena kalau melakukan itu berarti zalim, katanya dia. Kata Mu'tazilah. Ya. Tidak layak dengan hikmah kebijaksanaan. Ya. Oleh karena itu, ya, maka dikatakan di situ wala li'annahu mutasarrif fil mulki. Kenapa Allah berhak melakukan itu? Sebab Allah itu mutasarrif fil mulki. Allah itu bertindak dalam kekuasaannya semau dia. Yang semua milik Allah. Kita beli kambing, kita sembelih kambing itu, ya itu hak kita, itu kambing kita. Ya. Semua itu milik Allah. Maka Allah mutasarrif fi mulki, bertindak pada miliknya. Wala yutasawwar an yu'addu, ya,
tasarrufuhum wala yatasawwar an ya'dua tasarrufuhum milkahu atau fi milki, dalam kepemilikannya. Lianna mutasarrifun fi milki, sebab Allah itu berhak mutasarrif, bertindak dalam kepemilikan dia. Kalau fi mulki kekuasaannya, kalau di fi milki berarti bertindak dalam hak milik dia. Semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh, hanya milik Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Maka karena milik Allah, ya terserah pada Allah, itu milik dia semuanya. Wala yatasawwar, dan tidak tergambar apa ayat 2, apa melampaui tasarrufuhu, tindakan Allah itu terhadap miliknya. Tidak mungkin tergambar bahwa Allah itu bertindak ke selain milik dia, sebab semua milik dia. Apa mungkin Allah bertindak pada selain milik dia? Tidak mungkin, karena semua milik dia. Karena tidak mungkin, maka mustahil Allah itu zalim. Karena pengertian zalim itu menggunakan hak milik orang lain. Lah, sedangkan itu tidak tergambar pada Allah karena semua milik Allah. Maka wa anallahu laisa bidzallamil abid, Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya, wong semua itu milik dia. Kecuali kalau ada sesuatu yang bukan milik Allah, seandainya ada yang bukan milik Allah, terus Allah kuasakan itu, Allah tindak yang bukan milik dia, itu baru dikatakan zalim. Tapi kan tidak ada, semua milik Allah, maka tidak mungkin Allah itu zalim. Ya, saya sering gambarkan, kalau ada ayam tetangga kita tergap, kita sembelih, kita zalim, itu bukan milik kita. Lah ayam kita beli, mau kita sembelih, ya itu hak kita, itu milik kita. Ya. Gambaran sederhananya begitu. Ya. Wa zulmu, itu. Sedangkan zalim itu ibaratun adalah istilah anitasarrufi, ya kan? Wa ibaratun anitasarrufi fi milkil ghair bi ghairi idzni. Sedangkan kezaliman, apa sih yang dimaksud kezaliman itu? Kezaliman itu ibaratun istilah tentang tasarruf, tindakan fi milkil ghair, dalam kepemilikan orang lain, bi ghairi idzni, tanpa izinnya si ghair, tanpa izinnya orang lain itu namanya zalim. Bertindak pada milik orang lain tanpa ada izin, itu namanya zalim. Dan itu wa huwa muhalun 'ala Allah taala, dan itu mustahil bagi Allah taala, semua miliknya. Fa innahu la yusarifu li ghairihi milkan, sebab tidak akan menemukan, ya, la yusarifu li ghairihi milkan, ya, tidak akan menemukan kepada selain Allah itu milkan, kepemilikan, hatta yakuna tasarrufu fi zulman, sehingga menjadi tindakannya Allah itu pada selainnya itu zalim, ya. Sebab tidak ada kepemilikan di luar kepemilikan Allah, semua ini milik Allah. Maka tidak mungkin dikatakan tindakan Allah zalim, dia bertindak pada hak milik dia, maka tidak mungkin dia zalim. Ya. Wa yadullu ala jawazi dzalika, dan yang menunjukkan, yakni dalil atas kebolehan hal itu, wujuduhu, itu adalah wujud, ya, keberadaannya. Fa inna dzabal bahaim ilamun laha. Ya. Sebab penyembelihan hayawan itu ilamun, merupakan pensakitan kepada hewan itu tadi. Wa masubba alaihi min anwa'il azab. Ya. Dan apa-apa yang subba, yang dituangkan alaihi atasnya, atas daripada bahaim min anwa'il azab, dari macam-macam siksa, min jihatil adamiyin, dari sisi manusia, lam yataqaddamha jarimatun, tidak mendahului akannya, ya, akan anwa'il azab tadi, apa jarimatun, satu dosa pun. Ya, buktinya hal itu boleh, ya itu tadi buktinya pada bahaim. Orang kadang menyiksa hewan karena tanpa ada satu kesalahan pun dari hewan itu. Salah apa kambing itu kalau disembelih? Nah, kalau makhluk saja bisa berbuat seperti itu, bagaimana Allah SWT memiliki kekuasaan lebih? Itu dalilnya. Ya, makhluk kadang-kadang melempari hewan tanpa ada satu kesalahan tertentu. Kadang iseng-iseng, nggak ada apa, kucing gitu, disambit. Nah, kalau manusia bisa berbuat itu, Allah lebih lagi, Allah punya kekuasaan segala-galanya. Dia manusia nggak punya milik, nggak ikut milik hewan, nggak ikut memiliki, nggak ikut mencipta, dia menyakiti hewan itu. Bagaimana Allah SWT? Ya. Fa in qila, apabila dikatakan Inna Allah Ta'ala yahsyuruha, sesungguhnya
Allah Ta'ala itu akan membangkitkan hewan tadi wa yujaziha, dan akan membalas daripada hayawan tadi, bahaim tadi, ala qadri ma qasathu, menurut kadar apa-apa yang qasathu, yang menjumpai, menghadapi apa hewan itu, hu akannya, akan ma minal alam, berupa sakit, rasa sakit. Wajibu dzalika ala Allah Subhanahu wa taala, dan wajib apa hal itu, wajib Allah membalas kezaliman pada hewan itu atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dikatakan begitu, fanaqulu, maka kita katakan, man za'ama annahu yajibu 'ala Allah ihya'u kulli namlatin wutiat wa kulli baqatin urikat hatta yuthiba 'ala alamiha faqad kharaja 'ani syar'i wal aqli. Ya. Siapa yang za'ama, menyangka, annahu yajib, menyangka siapa man tadi, akan sesungguhnya wajib bagi Allah Ta'ala apa, menghidupkan seluruh namlah, seluruh semut yang diinjak, dan seluruh bakoh, seluruh apa, epe atau kumbang yang urikat, yang ditindas, yang dimatikan, hatta yuthibaha, sehingga Allah membalasnya semua namlah dan semua bakoh tadi, ala alami, atas sakitnya si bakoh atau si namlah tadi. Faqad kharaja 'ani syar'i wal aqli, maka sungguh telah keluar siapa man tadi daripada syariat dan akal. Jadi dikatakan, kalau ada yang mengatakan, ini mengatakan juga Mu'tazilah tadi, wajib bagi Allah menghidupkan seluruh hewan tadi untuk kemudian dibalas menurut apa kezaliman yang sudah ditimpakan kepada si hayawan tadi. Maka kita katakan, siapa yang menyangka bahwa itu wajib bagi Allah, dan wajib bagi Allah menghidupkan seluruh semut yang diinjak dan seluruh kumbang, seluruh hewan-hewan kecil, serangga yang diurikat, yang ditindas, yang dimatikan, ya, maka dia telah keluar dari syariat dan akal. Kenapa? Idh yuqalu, sebab dikatakan wasfus thawabi wal hasyri bikauni wajiban alaih in kana al-murad bihi annahu yatadarrar bi tarki fa huwa muhad. Nah, alasannya kembali kepada pengertian wajib. Wajib itu kan kita sudah pernah bahas kemarin, ya, bahwa wajib itu ada dua pengertian. Wajib dalam arti kalau ditinggalkan itu akan terkena madarat kepada dia, ya. Seperti wajib bagi orang untuk minum air, kalau tidak dia bakal mati, umpama. Maka wajib itu adalah pengertiannya tarkuhu dororun, meninggalkannya itu madarat, ya. Kemudian apa? Atau wajib makna kedua. Wajib makna kedua yaitu apa? Ketiadaan sesuatu yang wajib itu menghantarkan kepada kemustahilan. Itu berarti wajib. Seperti wujub apa? Adanya ilmu bagi Allah itu wajib bagi Allah. Artinya ketiadaannya menghantarkan kepada kemustahilan, itu Allah tidak berpengetahuan. Itu wajib makna kedua. Nah, kalau dikatakan wajib di sini, wajib Allah menghidupkan apa? Seluruh semut yang dimatikan dan sebagainya, berarti wajib pengertian apa? Ya. Sebab idyuqalu, sebab dikatakan wasfu thawabil hasyib kauni wajiban, sifat thawab, balasan Allah dan hasyar, pengumpulan Allah di mahsyar, bahwa bikaunihi, kan dengan keberadaan thawab dan hasyar tadi wajib alaih atas Allah. In kanal muradu bihi, apabila ada yang dimaksud dengan wajib itu anau yatadarrar bi tarki, bahwasanya Allah itu terkena madarat dengan meninggalkannya. Seperti wajib minum bagi orang yang haus, berarti maknanya kan kalau dia meninggalkan itu akan madarat kepada dia. Kalau maknanya itu, ya, kalau maknanya seperti itu, maka itu mustahil. Apa yang memberi madarat bagi Allah? Seandainya Allah meninggalkan itu semua, apa madaratnya bagi Allah SWT? Meninggalkan untuk tidak membangkitkan semua tadi, apa madaratnya bagi Allah? Kalau dikatakan wajib itu adalah tarkuhu dororun, maknanya meninggalkannya itu sebagai satu madarat. Wa in urida bi ghairu, dan apabila yang dimaksud dengan wajib itu selain makna itu, selain makna meninggalkannya itu suatu madarat, faqad sabaqa, maka sungguh telah lalu keterangannya, annahu, apa sesungguhnya, apa saat temene kelakuan apa sebetulnya sesungguhnya wajib itu ghairu mafhum. Hal itu tidak bisa dipahami idza kharaja anil ma'anil mazkura lil wajib, apabila keluar sesuatu itu dari makna-makna yang sudah disebut bagi makna wajib. Ya. Itu. Jadi kalau dikatakan itu sifat itu wajib dengan makna selain yang makna pertama tadi, bahwa meninggalkannya adalah madarat, itu makna kedua. Wajib itu ketiadaannya menghantarkan kepada kemustahilan. Berarti masa iya, apa iya ketiadaan Allah untuk membangkitkan semua itu
mengantarkan kepada kemustahilan. Itu juga tidak mengantarkan kepada kemustahilan. Tetap ya Allah, walaupun itu Allah tidak membangkitkan pun itu tidak menafikan keadilan Allah. Ya. Dan kalau yang dimaksud makna wajib selain dua makna itu, ya, kharaja anil ma'anil mazkurah, maka dia sudah keluar dari makna yang tersebut tentang makna wajib. Kalau makna wajib bukan yang dua itu tadi, berarti sudah keluar dari makna wajib yang seharusnya. Maka tidak dianggap keberadaan makna wajib yang dikatakan itu, karena sudah keluar dari seharusnya makna wajib itu. Ya. Kemudian yang mana memang dalam hadis itu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, wa yuktasulil khalqi ba'dhum yaktasulil khalqi ba'dhum min ba'd hatta lil jama' minal qarna. Akan mengkisos sebagian makhluk kepada sebagian yang lain, akan dibalas, yuktasu, akan dikisos sebagian makhluk karena kezaliman sebagian makhluk yang lain, sampai dikisos jama' anil qarna, kambing yang tidak punya tanduk dengan kambing yang punya tanduk, pernah nyeruduk kambing yang punya tanduk, itu nanti dikisos oleh Allah dalam riwayat Imam Ahmad. Wa hatta lidzarra min adzarrah, sampai semut ke semut yang lain itu pun dikisos, nanti dibalas. Juga dalam Sahih Muslim, Latwadunal hukuk ila ahli yaumil qiyamah, hendaknya kamu menunaikan hendaknya sungguh akan tu'adunal hukuk, akan ditunaikan hak-hak itu kepada orang yang berhak nanti pada hari kiamat. Semua hak akan ditunaikan kepada orang-orang yang berhak nanti pada hari kiamat. Hatta yuqada li syatil jalha min syatil qarna, sehingga dibalas daripada syatil jalha, kambing yang tidak bertanduk, dari syatil qarna, daripada diambil balasannya dari kambing yang bertanduk. Ya. Maka di situ apa? Yang dimaksud dengan iktisos di situ adalah Allah memasukkan atasnya, ya, rasa pedih atau menimpakan atas hewan yang notabene zalim itu kepedihan di mauqif di mahsyar itu menurut kadar apa yang diketahui oleh Allah SWT daripada kezaliman atau perbuatan dilakukan oleh hamba itu sebagai kisoson, sebagai kisos. Ya. Dan itu secara akli memang tidak bertentangan. Boleh saja toh. Akal kita kan tidak menentang, seandainya Allah, oh ini hadisnya sahih, ya, dan kita percaya kepada yang disampaikan oleh Rasul SAW itu bakal terjadi. Tapi seandainya anggaplah itu bukan Rasul yang mengatakan, terus kita mengandaikan seandainya boleh Allah itu mengkisos, akal tidak akan menolak itu kan, secara akal. Allah Maha Kuasa, secara akli. Akan tetapi kita Ahlus Sunnah tidak mewajibkan. Kesalahannya Mu'tazilah mewajibkan itu. Kita mengatakan siapa yang mewajibkan Allah? Boleh Allah lakukan itu. Seandainya Allah mau, Allah kisos sebagian, terus Allah hentikan, sudah, sebagian lagi saya tidak mau kisos. Apa? Siapa yang mau protes? Ya. Itu. Jadi kita tidak seperti Mu'tazilah yang mengatakan bahwa itu wajib. Tapi secara akli boleh. Betul, boleh secara akal. Tapi kita tidak mewajibkannya kepada atas Allah SWT. Al-aslu sabi', dasar yang ketujuh. Yus memang maghrib ini nutut aja panjang, bisa nutut aja lah. Dasar yang ketujuh, bahwasanya Allah Ta'ala yaf'alu bi ibadi ma yasha, melakukan siapa Allah Ta'ala yang maha luhur terhadap hamba-hambanya Allah ma yasha, apa-apa yang dia kehendaki. Allah itu kuncinya. Allah melakukan fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki, bukan yang kita kehendaki, bukan yang diukur dengan kezaliman manusia atau keadilan manusia. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Makanya Imam Ghazali di ibarat yang lain yang mungkin sudah lewat, wa ta'ala adlullah an yuzan bimizani ahli al-i'tizal. Maha suci keadilan Allah untuk ditimbang keadilannya dengan timbangan orang Mu'tazilah. Maha suci Allah keadilannya daripada ditimbang dengan keadilan yang menurut gatuknya orang Mu'tazilah. Dia nimbang keadilan Allah dengan keadilan makhluk. Ya. Fala yajibu alaihi riayatul aslah, maka tidak wajib atas Allah apa riayatul aslah, apa menjaga yang paling maslahat li ibadi kepada hamba-hambanya Allah. Lima zakarna, karena apa-apa yang sudah kami sebutkan itu daripada umat tadi, min annahu, bahwasanya sesungguhnya la yajib alaihi syai'un, tidak wajib atas Allah sesuatu.
Bala yuqal fi hakil wujub, bahkan tidak yuqal, tidak dimasukkan akal, tidak masuk di akal dalam haknya Allah itu kewajiban. Kenapa? Fa innahu la yus'alu amma yaf'aluhum yus'alun, sebab Allah tidak akan ditanya tentang apa yang dia perbuat, dan padahal sedangkan mereka lah yang akan ditanya tentang apa yang mereka buat. Mustahil Allah itu wajib atas dia sesuatu. So, gampangnya kalau wajib atas Allah sesuatu, siapa yang mewajibkan Allah? Allah, dia yang Maha Kuasa. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga makanya itu kan sering kita ulang ya kan, bait syair itu, kadzalahu ayu limal atfala wa wasfuhu bidzalimi istihala. Dalam subat dikatakan kadzalahu ayu limal atfala, begitu pula lahu, boleh, berhak Allah itu ayu limal atfala, untuk menyakiti anak kecil tanpa ada satu dosa pun. Wa wasfuhu bidzalimi istihala, dan mensifati Allah dengan zalim itu mustahil. Sebab zalim itu tadi mendayagunakan milik orang lain dengan tanpa hak, sedangkan semua milik Allah, sehingga mustahil mensifati Allah dengan zalim. Dan nyatanya ada kan, anak kecil tiba-tiba lahir hidrosepalus, apa dosanya dia? Hak Allah, Allah ngasih itu, Allah yang punya semua. Itu kan nyata, artinya bukti-bukti semua kejadian, bahwa terkadang kejadian itu tidak didahului oleh sesuatu sebab yang tertentu. Itu bukti bahwa Allah yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Allah melakukan dalam kerajaannya apa yang kuasanya, apa yang dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu yus'alun. Tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, mereka yang ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Walaita syi'ri, seandainya saya tahu, kata Imam Ghazali, bima yujibul mu'tazili, dengan apa menjawab siapa orang Mu'tazilah, fi qaulihi, tentang perkataannya, innal asla wajibun, tentang perkataannya si Mu'tazili, innal aslah wajibun alaih, bahwasanya berbuat yang paling maslahat itu wajib bagi Allah, an mas'alatin na'ridwa alaih, tentang satu permasalahan yang kami paparkan permasalahan itu alaih kepada Mu'tazili itu, yaitu apa? Bahwa ayyufratu munazzaratun fil akhirah. Ini sebetulnya perdebatan antara Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Hashim Al-Jubai, ayah angkatnya. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari itu asalnya Mu'tazilah. Ayah angkatnya Abu Hashim Al-Jubai, ayah tirinya itu Mu'tazilah, itu gurunya. Nah, tak sampai dia terpikir satu masalah ini yang menyebabkan dia kemudian keluar dari Mu'tazilah, kemudian memproklamirkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Bukan dia yang membuat, tapi akidah Ahlussunnah sudah ada, sebab kemudian dia kembali kepada akidah Ahlussunnah setelah dia mengenyam Mu'tazilah karena satu permasalahan ini. Kata Imam Ghazali, laita sidadu, seandainya saya tahu apa jawaban si Mu'tazili kalau saya paparkan satu permasalahan, yaitu permasalahannya ini, ayufradu munadzarah fil akhirah, yaitu yufrad, dipermisalkan ada munadzarah, apa perdebatan di akhirat antara sobi dan baligh mata muslimah, antara anak kecil dan dua orang yang baligh, yang meninggal dalam keadaan baligh. Maksudnya belum? Itu intinya nanti itu didebat. Ya. Dia bilang ketika si anak kecil itu ya, bilang kamu si anak kecil protes, ya Allah kenapa saya dimatikan kecil? Iya, so kalau kamu nanti besar, saya tahu kamu akan maksiat. Terus yang bermaksiat di neraka teriak, ya Allah kenapa kalau kamu tahu saya bermaksiat, kenapa tidak kau matikan saya kecil saja seperti dia, supaya minimal saya tidak merasakan azab. Diam, si Abu Hashim Jubai tidak bisa jawab. Itu pertanyaan ini nanti akan menjadi penyebab itu Abu Hasan Asy'ari keluar dari Mu'tazilah. Wallahu a'lam.